Halo, selamat datang di channel Pejuang Toga 86. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas tentang pembahasan adaptasi part 2 dengan materi seleksi alam pada mata kuliah ekologi hewan. Pada sebelumnya, kita telah membahas tentang pengertian adaptasi. Bagi saudara yang pernah mengikuti, mungkin sudah paham ya untuk materi selanjutnya. Dan bagi saudara yang belum mengikuti, silakan dengarkan pembahasan tentang adaptasi dan pengertian adaptasi. Dan ketika ada pertanyaan, silakan diketik kolom komentar. Contoh lain, sifat dari individu dalam populasi tak persis sama. Contohnya saja ketika saudara dalam sebuah populasi atau dalam satu kelas ini, satu kelas dalam perkuliahan, itu tidak memiliki sifat yang sama. Ada yang mudah sakit, ada juga yang tahan, ada juga yang kebal. Ya, kebal. Misalnya contohnya, ketika hari hujan, ya, saudara sama-sama main hujan. Karena ada suatu hal yang harus dikerjakan dalam keadaan hujan. Setelah istirahat, kondisi saudara itu dalam satu populasi, dalam satu kelas itu pasti berbeda. Ada yang flu, ada yang bersin-bersin, ada yang biasa saja, ada juga yang kedinginan. Ya, itu adalah respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Ya, itu yang membuktikan bahwa contoh yang simple, bahwa sifat individu dalam populasi itu tak bersama atau berbeda-beda. Prinsip pokok teori seleksi alam menurut Darwin yang kedua, beberapa sifat yang berbeda diwariskan dari nenek moyang atau induk atau orang tua ke keturunannya. Ya. Individu dalam populasi memiliki sifat yang diwariskan oleh nenek moyang atau induk. Ya, so pasti ya. Ada juga sifat yang berbeda itu yang didapatkan dari tubuh organisme itu sendiri atau pembiasaan ketika berada di lingkungan. Dan ada sebagian dari proses genetik atau sifat genetik ya. Prinsip pokok teori seleksi alam menurut Darwin yang ketiga, ya, semua populasi berpotensi mendiami seluruh permukaan bumi untuk hidup dan berkembang biak. Namun, tidak setiap individu memiliki sifat yang demikian. Karena ada yang mampu berkembang biak, ada juga yang mati sebelum berkembang biak. Ya, seperti yang kita bicarakan tadi, bahkan ada juga individu yang tidak mampu berkembang biak atau infertil. Di mana hewan yang atau individu yang mampu berkembang biak, ya secara fakta, ya mampu mewariskan sifatnya kepada keturunan atau kepada anaknya. Prinsip pokok teori seleksi alam menurut Darwin yang keempat adalah nenek moyang yang berbeda meninggalkan keturunan yang berbeda juga.
Ya, dari pernyataan tersebut dapat juga menyatakan bahwa populasi yang ada sekarang juga menghasilkan keturunan yang jumlahnya berbeda. Ya. Pada kenyataan memang seperti itu. Kita lihat ada beberapa individu mampu menghasilkan keturunan yang banyak, ada juga sedikit, tapi bisa menghasilkan keturunan. Kenapa? Setiap individu memiliki sistem pertahanan tubuh yang berbeda atau sistem hormon yang berbeda. Ada hormonnya yang banyak atau kuat, ada juga yang nggak lemah. Nah, yang kuat itu bisa mendorong terjadinya fertilisasi yang banyak, apalagi individu yang sekali fertilisasi bisa menghasilkan banyak keturunan, ada juga yang sedikit. Ya. Contohnya pada manusia, sekali fertilisasi ada yang bisa menghasilkan rata-rata 1 ya, ada juga yang 2, bahkan 3 ya secara alami. Oke, adanya perbedaan antara individu dengan individu yang satu individu dengan satu individu yang lain yang diturunkan dari induk atau nenek moyang ke keturunannya terjawab setelah Mendel secara tak sengaja menemukan konsep adanya gen-gen yang menentukan sifat genetik dari suatu organisme. Ya, sifat genetik yang diturunkan dari induk ke keturunannya. Atau disebut dengan teori genetika klasik, dan dengan perkembangan ilmu pengetahuan barulah muncul teori genetika molekuler. Di mana di samping pengetahuan genetika juga menjelaskan bahwa seleksi alam merupakan faktor yang menentukan sifat dari hasil perkawinan atau persilangan. Jika perubahan faktor lingkungan dan perkawinan antara individu dalam populasi muncul variasi baru, maka terbentuknya variasi baru itu menimbulkan gangguan pada keseimbangan genetik atau genetic equilibrium. Ya, keseimbangan genetik dapat berubah sebagai akibat dari adanya mutasi atau perubahan secara acak pada frekuensi gen dan seleksi alam. Perubahan keseimbangan genetik itulah yang menyebabkan terjadinya evolusi organisme. Itu akan kita bahas di teori evolusi nanti ya. Itu lebih dalam materi evolusi. Makanya setiap kali keturunan ada sedikit perubahan-perubahan yang terjadi pada individu. Tapi perubahan itu akan muncul secara tetap dalam waktu yang lama. Di alam, organisme terkumpul dalam kelompok-kelompok populasi yang di antara anggotanya terjadi hubungan perkawinan. Tapi ada beberapa dem seringkali terisolasi. Misalnya terisolasi oleh daerah, wilayah yang topografi yang dapat memisahkan antara dem tersebut. Ya, yang menyebabkan kelompok-kelompok populasi tidak dapat berbaur untuk melakukan hubungan perkawinan. Atau disebut dengan dem terisolasi geografis. Atau wilayah yang menyebabkan mereka tak berbaur, tak mampu berbaur ya untuk menghasilkan keturunan. Jika isolasi itu bersifat tetap, maka populasi yang terpisah dari populasi yang hidup di habitat asli dapat berubah menjadi organisme baru. Ya, ada perbedaan secara
permanen antara individu yang asli. Isolasi geografis dapat terjadi pada jenis organisme yang migrasi. Ya, pengaruh dari topografi wilayah atau geografis, ada beberapa bagian dari kelompok atau dem tersebut bermigrasi. Ya, ada yang mampu bermigrasi, ada juga yang tidak. Sehingga yang bermigrasi ini tak mampu lagi berbaur dengan kelompok yang awal. Ya, itu disebut juga dengan dem yang terisolasi habitat atau isolasi ekologis. Ya, populasi dapat terisolasi di tempat yang berbeda, tetapi masih dalam kawasan habitat yang sama. Ya, dalam habitat kawasan yang sama, tetapi tidak dapat melakukan hubungan perkawinan dengan populasi lain, itu disebut dengan dem atau kelompok isolasi septial. Bisa saja dipisahkan oleh terjadinya fragmentasi, ya, akibat pembangunan jalan. Misalnya satu daerah, satu wilayah hutan, di tengah-tengahnya dibangun jalan untuk penghubung satu daerah atau wilayah, sehingga dia berada dalam satu habitat kawasan yang sama, tapi nggak mampu berpindah akibat dipisahkan oleh jalan tadi, sehingga tidak bisa menghasilkan perkawinan dan keturunan. Itu disebut dengan isolasi septial. Ya, demikian pembahasan kali ini. Silakan saudara ikuti dengan cara subscribe, dan jika ada pertanyaan silakan diketik di kolom komentar, karena video ini adalah bagian dari sarana diskusi secara ilmiah. Ya, pertanyaan itu silakan ilmiah, nanti kita juga akan jawab atau kelompok lain bisa menjawab secara ilmiah.